misalnya, kemudian tentang bahkan dinarasikan bahwa yang berjumpa, yang menemui Paulus juga itu adalah nabi palsu. Apakah benar seperti itu? Yup, ya. Ya. Jadi sebetulnya harus dipahami secara utuh, tidak bisa kita kemudian langsung menafsirkan dari hanya konteks di Matius pasal 7 tentang nabi palsu, kemudian kita membuat narasi bahwa nabi palsu itu berarti termasuk yang menjumpai Paulus misalnya. Karena realitasnya bahwa kepalsuan itu memang tidak hanya muncul setelah Yesus naik ke surga, tapi nabi palsu atau nubuat-nubuat palsu atau orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, orang-orang yang mengatakan menyamakan diri sebagai orang-orang yang diberikan perkataan, otoritas, itu pun sudah muncul di Perjanjian Lama. Nabi-nabi palsu, bahkan manusia sejak awal. Intinya Pak, Paulus nabi palsu bukan? Oh bukan. Oh bukan, biar diskusi Ya. kita berjalan Jadi lancar. saya harus jelaskan begini. Dengan kebanyakan prolog. Oke, jadi sementara kan saudara-saudara sering menarasikan bahwa Paulus bahkan dianggap bukan sebagai murid Kristus kan. Jadi saya harus menyampaikan bahwa murid Tuhan Yesus itu ada yang disebut sebagai ring satu, itu 12 orang. Ya kan? Kemudian setelah Yudas jatuh, maka digantikan. Ada ring 70 murid. Kemudian ada ring 120 murid. Dan terakhir adalah 500 murid. Jadi apakah Paulus termasuk di antara murid yang sekian banyak? Oh, itu termasuk. Dan kenapa Paulus sering dinarasikan bahwa dia adalah nabi palsu? Hanya karena dia tidak bersama-sama Yesus selama 3 tahun ketika dia melayani, dalam kehadirannya di tengah-tengah manusia. Itu harus dipahami bahwa Paulus adalah seorang memang benar muncul kemudian setelah Yesus naik ke surga. Tapi siapakah Paulus? Paulus itu di antara 12, di antara 170, di antara 120, di antara 500 murid. Paulus pada masanya adalah seorang yang punya kemampuan ilmu yang melebihi murid-murid yang lain. Oke, Pak Pendeta, udah kita Bentar, tangkap saya poinnya. belum. Oh, iya. 30 Karena detik lagi ya, Paulus itu mencapai tahap yang paling tinggi secara pendidikan di antara para murid. Paulus itu mencapai pendidikan yang disebut sebagai rabi. Kalau mungkin selevel sekarang itu sebagai sarjana lah, S2 lah, magister atau itu seorang guru, seorang pengajar. Ya kalau kita asumsikan sekarang pengajar itu minimal S2 ya, kalau mengajar sarjana minimal S2, S3. Jadi Paulus itu levelnya di situ. Jadi itu sebabnya kenapa misalnya teologi Paulus itu lebih kontekstual dalam menghubungkan antara Taurat dan Injil, karena dia punya kemampuan di sana. Dia seorang termasuk dia adalah murid dari Gamaliel yang ahli Taurat, seorang ahli pengajar agama Yahudi di masa itu. Jadi bagaimana mungkin Pak Pendeta, Paulus disebut sebagai seorang nabi palsu? Terlalu panjang, nanti kita tanggapi dulu. Sekarang begini, kalau ini mau dibantah, coba tunjukkan, kan teman-teman kan pasti dari forum ini akan memunculkan kepalsuan itu berdasarkan kebenaran yang kalian percaya. Siap, coba tunjukkan satu ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Paulus nabi palsu. Dan tunjukkan satu di ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Paulus nabi palsu.
Silakan. Thank you Pak Pendeta. Nanti ditanggapi lagi karena masa gereja pada minggu hari ini sudah selesai. Tafadol Gurunda Zuma, mungkin bisa ditanggapi dan silahkan Tokan. Baik, adalah satu keanehan kalau kepalsuannya Paulus minta di Al-Quran gitu ya. Yang bisa mengatakan Paulus itu nabi palsu ya Yesus. Kalau Al-Quran itu datang cuman mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Itu Al-Quran. Dan di antara orang-orang yang kepada mereka Nabi Isa diutus, ada yang membuat makar, ada yang mengatakan Nabi Isa disalib, dikatakan bahwasanya wa qaulihim, karena ucapan mereka maka aku hukum mereka. Karena dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu dibunuh, disalibkan. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya, melainkan yang diserupakan dengan pembunuhan itu hanya kepada mereka. Makanya Paulus itu kebablasan karena dia mengatakan bahwasanya Yesus anak Maria itu adalah manusia terkutuk. Itu aja ketahuan bohongnya. Kemudian di mana di mana Yesus itu mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu? Di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Dari data nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Di mana Paulus ini disebut serigala? Di dalam Kejadian 49 nomor 27. Paulus itu adalah serigala. Di mana Paulus mengaku serigala? Di dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala. Di mana Yesus mengatakan waspadalah kepada Paulus? Di dalam Matius 20. Matius mengganggu konsentrasi saya. Di-mute dulu, mengamuk pendeta ini. Matius 7 nomor 15, jelas di situ. Waspadalah kepada Paulus sang serigala. Itu aja dulu. Jadi nggak usah muluk-muluk ke Al-Quran, terlalu berat nanti. Saya ulang lagi supaya paham. Yesus mengatakan waspadalah kepada Paulus yang adalah serigala. Matius 7 nomor 15. Di mana kemudian dikatakan Paulus itu serigala? Kejadian 49 nomor 27. Di mana Paulus dengan mulutnya sendiri mengaku serigala? Di dalam Filipi 3 nomor 5. Jadi serigalanya, nabi palsunya adalah Paulus. Apa endingnya? Pengikut Paulus akan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan kemudian bernubuat pakai nama Yesus. Padahal mereka bukan Bani Israel. Mereka pengikutnya adalah serigala buas. Termasuk Pak Agus ini serigala. Silakan. Pak Pendeta, silakan. Kok diem? Fakta data loh. Tadi Bapak nggak nyebutin beberapa ayat. Silakan. Oke. Yang pertama adalah tidak ada ayat mengatakan bahwa Paulus itu seorang nabi. Jadi kalau kemudian Bang Suma mengatakan bahwa status Paulus adalah seorang nabi, tidak disebutkan. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Paulus adalah seorang nabi. Ya, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Paulus adalah seorang nabi. Tapi dia adalah rasul. Yang kedua adalah Matius 7 ayat 15 tidak sama sekali berhubungan dengan Paulus. Tidak ada apapun yang menjadi dasar untuk mengkaitkan tentang nabi palsu yang menyamar sebagai domba. Tidak ada satu ayat pun yang bisa dikategorikan bahwa itu berhubungan dengan Paulus. Kemudian yang lain adalah karena Bang Suma tadi mengutip-ngutip ayat Al-Quran, maka saya juga minta untuk Bang Suma jelaskan
Surat Maryam ayat 21. Surat Maryam 33. Tolong dijelaskan kepada saya. Karena tadi Bang Sum mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu ditujukan kepada bangsa Israel. Bagaimana Anda menjelaskan surat Maryam 21? Dan juga menyinggung bahwa Isa itu tidak mati. Bagaimana Anda menjelaskan surat Maryam 33? Silakan. Bukan membantah malah bertanya. Oke, baik. Iya. Dikatakan di dalam surah Maryam ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Roh Kudus berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Manusia yang berakal sehat menurut surah Maryam ayat 21 akan mendapatkan pelajaran bahwa Allah telah mengutus seorang nabi yang lahir tanpa ayah kepada Bani Israel, tapi Bani Israel kemudian menolak nabi tersebut, malah ingin membunuhnya. Lalu kemudian dari kalangan orang-orang Yahudi ahli kitab muncul orang-orang zalim yang mana mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah dibunuh, lalu kemudian dijadikan menjadi Tuhan bagi non-Yahudi. Itu bagi orang yang berakal. Kemudian ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Ini adalah doa Nabi Isa ketika Nabi Isa masih ada dalam ayunan. Beliau menjelaskan kepada Bani Israel, aku bukan anak zina, ibuku bukan seorang pesina, aku ini adalah seorang hamba Allah, atani alkitab, yang diberikan ketetapan-ketetapan kepadaku, wa ja'alani nabiyan, dan aku ini adalah seorang nabi, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku adalah seorang yang diberkati oleh Tuhanku di mana saja aku berada. Maka Nabi Isa kemudian mengatakan, wa barran walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku berbakti kepada ibuku dan aku dijadikan oleh Tuhanku tidak menjadi seorang yang sombong lagi celaka. Semoga kesejahteraan dilimpahkan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Setiap manusia memiliki 3 fase dalam hidupnya: lahir, wafat, lalu bangkit kembali. Seperti itu saudara. Ingat, saya jelaskan terhadap ketidaktahuan Anda. Matius 7 nomor 15, di situ jelas Paulus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang nyamar domba. Domba ini Bani Yakub, domba gelar kepada pengikut Yesus, dan serigala ini adalah gelar keturunan Benyamin. Makanya tadi saya arahkan Anda untuk belajar Kejadian 49 nomor 27, ketika Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Benyamin, dia duduk minum kopi, pesan sama Mak Erot sebelah, biar kita ngopi sama sini. Kata Nabi Yakub kepada anaknya. Lalu kemudian apa kata Nabi Yakub kepada Benyamin? Benyamin, laku perbuatan keturunanmu nanti seperti serigala, merampas, merampok, lalu membagi-bagikan hasil rampasannya. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 mengaku, aku orang Yahudi keturunan Benyamin. Tangkap basah, dia ternyata serigala, merampas hukum Taurat lalu membagi-bagikan kepada orang Roma. Jadi Yesus menasihati muridnya agar waspada kepada pendiri agama Kristen, yaitu Paulus laknatullah alaih. Demikian. Oke, akhirnya semakin ketahuan bahwa Bang Suma Al-Quran pun tidak dipahami. Surat Maryam itu dengan jelas
mengatakan di sana adalah sebagai tanda bagi manusia, bukan tanda bagi Bani Israel. Tapi tanda Bani Israel bagi bukan manusia. Yang kedua adalah Bani Israel bukan manusia. Apakah Al-Quran itu dituliskan untuk orang Israel pakai atau orang otak. Arab? Pakai Kalau otak. itu dituliskan Pakai kepada orang otaknya Israel, dulu. kenapa dituliskan Pakai otaknya ada di dulu. Al-Quran? Bani Israel manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Ya udah. Oke. Kirain nggak tahu. Ya makanya jangan ditambah-tambahin. Itu manusia Ya secara umum, bukan Anda Bani yang Israel. menambah-nambahkan. Oke, kalau Nabi begitu- Isa alaihi salam diterangkan di dalam Al-Quran. Ya Oke. Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Hanya untuk Nggak Bani ada di Israel. surat Maryam 21 itu adalah tanda bagi manusia. Nah, Iya, sekarang Bani Israel tanya, manusia enggak? semua orang Muslim apa bukan? Atau orang Israel? Iya. Muslim apa orang Israel? Enggak nyambung. Enggak. Nabi Isa Anda Muslim apa orang diutus. Israel? Nabi Al-Quran itu buat Isa siapa? diutus untuk Bani Israel, Cak Kangkung. Mau pendeta, mau jemaat sama yang aja, kedua, Pak. yang kedua begini. Apalagi? Tadi Anda mengatakan bahwa Kenapa anda nggak bantai itu Paulus adalah serigala? Kenapa? tidak perlu saya bantah karena tidak ada hubungannya. Yang jelas Anda Karena sudah anda berbohong, sudah tidak ketahuan. bisa, Kata-kata. tidak Coba bisa mana ayatnya? anda membantah itu. Coba mana ayatnya yang Karena mengatakan Paulus bahwa Paulus itu adalah memang serigala. Tunjukkan Itu ayatnya mana. Tunjukkan apa? ayatnya mana Paulus adalah serigala. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kejadian 49 nomor 27. Coba bacakan. Ya saya sudah bacakan tadi kucluk, makanya kurangi onani. Inilah kau. Otakmu nggak Ini- berfungsi. 2 kali saya bacakan Sorry, samamu. saya harus mundur. Saya tidak bisa berbicara dengan pembohong. Ya makanya Masa udah jangan jadi tangkap pasar, pembohong, jangan jadi pendusta ente. Kurangi makan babi supaya otakmu itu waras. Jangan kelamaan nyembah kucluk. Udah Wah, dibilang Anda tidak bisa jelaskan, Paulus, menjelaskan dengar, kepada orang lain. dengar. Anda harus Oke, belajar jujur. terima kasih. Dengar, supaya Anda waras, jangan gila permanen. Tadi 2 kali saya ajarkan sama Anda. Di mana Paulus dikatakan serigala? Kejadian 49 nomor 27. Malah kabur. Koplak. Lari ke Al-Quran. Sok paten. Aku saja bingung, saya menghadapi ular jenis apa kau itu. Udah dibilang, di mana dikatakan Paulus itu serigala? Udah kutunjukkan dalilnya pun. Oke, izin Gurunda, saya sapa Itu dulu. padahal pendeta besar loh itu. Kok kayak gitu ya pendeta? Berarti pendusta besar berarti. Ya kan tadi saya udah bilang Kang Gurunda dan teman-teman yang lain, ada 3 jenis manusia ketika diterangkan. 1 paham, 2 tidak paham, 3 oten. Pendeta loh. Tadi harusnya dia kaget kan? Iya, Seorang pendesta harusnya dia kaget. Di mana Paulus itu kemudian disebut serigala oleh Yesus? Kutunjukkan pun dalilnya. Runut dari perjanjian lama. Lari ke Quran. Dasar koplak. Jenis ular apa kau itu? Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan enggak? Saya ngomong pakai data, Pandi. Bukan saya cuap-cuap. Enggak. Aduh. Apa? Kejadian 49 nomor 27. Baca satu perikop, bosku. 12 anak Yakub itu dinubuatkan semuanya oleh Yakub sebelum dia meninggal. Dia memanggil seluruh anaknya. Apa kata Yakub kepada anak-anaknya? Hei kalian, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Nomor 2. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. 1. Ruben, ya ayah, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan.
Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki menaiki tempat tidurku. Anak kedua, Simeon, dan anak ketiga, Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Dipanggil semua anaknya satu-satu. Dipanggil lagi. Anak keempat, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk dan seterusnya. Bla 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 bla. Yehuda adalah seperti anak singa. Bla 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 bla. Dipanggil lagi anak selanjutnya, Zebulon, akan diam di tepi pantai laut. Bla 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 bla. Dipanggil lagi, Isakar, akan seperti keledai yang kuat tulangnya. Dipanggil lagi yang lain. Semua dipanggil. Dan juga dipanggil. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Lalu dipanggil, dan kau Gad, kau akan diserang oleh gerombolan, tetapi dia akan menyerang tumit mereka. Lalu dipanggil lagi, Asher, makanannya akan limpah mewah dan dia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Yusuf seperti pohon buah-buahan yang muda. Lalu dipanggil siapa yang terakhir? Siapa yang terakhir? Siapa yang terakhir? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi. Ia memakan mangsanya pada waktu petang. Dia membagikan rampasannya. Di mana buyutnya Paulus? Isakar, Naftali, Yusuf, Aser, Dan, Zebulon, Yehuda, Simeon, atau anak pertama Ruben atau Benyamin? Benjamin, Paman. Benyamin, Paman. Baca Filipi 3 coba. Filipi 3 nomor 5. Apa yang dikatakan oleh beliau? Alena, Bapakkah? Apa dia mengatakannya? Filipi 3 ayat 5. Ya. Aku disunat pada hari ke-8. Bangsa Israel tulen. Dari suku Benyamin. Benyamin. Loh, kok bukan suku Yusuf? Bukan Lewi. Kok bukan Dari suku nubuat Yakub untuk Benyamin apa tadi? Akan seperti serigala yang menerkam. Yesus minta muridnya hati-hati kepada siapa? Serigala. Sudahlah teman, kau akan sakit. Kalian itu terlanjur oten, tapi kalian tidak belajar Bible. Bawa itu, pendeta aja kabur loh, dengerin fakta itu. Charles, selamat malam. Oten Muslim, bro. Kalau gue bang Kristen, tapi gue cuma pengen follow up aja, kayak belajar hal baru dari debat-debat kayak ini bang. Masya Allah. Siap. Saya, Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada Bang Zuma? Tadi sempet cari di Google bang, tentang oten, tapi nggak tahu arti oten apa bang, cuma pengen tahu. Oh, oten itu candaan aja. Yes, Itu artinya orang Kristen, oten itu orang Kristen sok nekad. Ya sorry ya bang. Kalau kadrun, ya sama bang. Kalau kadrun, saya jelaskan kan bang. Kalau kadrun itu artinya kafir dari gurun turun temurun. Iya udah lihat tadi. Oke, santai dulu Kang. Ini kawan kita lagi pengen belajar. Bang Charles, ada yang mau digugat, ditanyakan ataupun disampaikan? Cuma tadi doang sih. Untuk Bang Charles. Cuma pengen tahu tentang oten doang tadi bang. Soalnya sambil buat tugas kan, ngeliat live ini kayak pengen belajar lagi. Sama ini apa namanya? Nambah wawasan lah pokoknya. Oh.
Tafadhol Gurunda, kita kasih pelajaran adinda kita. Pengen Mungkin follow up masih aja. tersegarkan isi kepalanya. Iya, belajar tentang apa? Ilmu itu luas. Tentang Bibelnya Gurunda. Ingat lantar ya bang. Soalnya gue kan gue Kristen. Heeh. Terus Jadi gue pengen belajar hal baru aja gitu. Gua selama walaupun gereja belajar Alkitab nggak bro? ada, cuman kayak masih suka pengen belajar hal lain juga, belajar baru. Nggak salahnya kan, nggak ada salahnya belajar. Nggak Sama ada, pernah nggak ada, betul betul. sempat masuk Mormon juga. Enggak, Tapi bentar cuman Bang Goldian, izin Bang Goldian sebelum ke perdebatannya ya. Buat teman-teman muslim ya, terutama buat para perempuan yang ingin jadi reseller atau ingin jadi distributor skincare-nya Gurunda Juma, silakan hubungi ke saya ya. DM ke saya atau WA ke saya ya, teman-teman. Nanti saya spill produknya seperti apa. Alhamdulillah, produk skincare Gurunda udah launching, teman-teman ya. Mari kita dukung. Nanti saya spill kayak gimana produknya. King Care, ayo. Nanti tinggal hubungi ke saya ya, ke WA atau ke DM. Masya Allah. Iya. Thank you, sahabat. Jadi gini, saudara Charles, di dalam Al-Quran, kitab suci kami, diterangkan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratul mustaqim. Artinya, dan sungguh dia ketika datang adalah benar-benar pertanda akan hadirnya hari kiamat. Dia yang dimaksud di sini adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel lahir tanpa ayah. Nah, Anda kan ingin belajar hal baru tuh. Menurut Al-Quran, nabi yang diutus kepada Bani Israel yang diangkat ke langit akan turun kedua kalinya dengan tanda datangnya hari kiamat. Apabila ia datang, maka hancurlah dunia ini, kiamatlah dunia ini. Rupa-rupanya itu juga tertulis di Matius 24. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang di data nomor 3. Apa kata Yesus? Apa kata muridnya? Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda berakhirnya dunia ini? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak kemudian anak manusia di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di langit. Ini tanda kiamat kalau dia yang datang. Lalu Yesus teruskan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, akan diikuti tanda-tanda tersebut. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Sedangkan Yesus di Matius 23, di data nomor Yesus 23, Matius 24 nomor 23, Yesus berpesan, jadi kalau ada yang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakan yang terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Nah, kenapa dilarang percaya? Karena kalau yang datang aku, maka diikuti tanda-tanda kiamat. Kalau bukan aku, tidak diikuti tanda-tanda kiamat. Jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun dan di dalam bilik rahasia. Apa nasihat Yesus? Jangan percaya. Pertanyaannya, kenapa saudara Kristen percaya? Ya juga. Nanti dipertimbangkan lagi deh, Bang. Nah itu dia. Yesusnya dengan tegas mengatakan,
Jangan percaya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Matius 24, masih dalam Matius 24. Nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus, akan ada penyesat setelah dia terangkat ke langit, datang dengan memakai nama Yesus dan berkata dirinya adalah Kristus. Oknum tersebut akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya, sebab itu adalah penyesat. Itu Thank you banget. ya, silakan. Thank you banget buat informasinya untuk teman-teman Muslim. Gue mau lanjut nugas. Ya, Jadi, silakan. terima kasih untuk informasinya. Nanti gue Oke. kalau misalnya ada waktu lagi nge-live, kalau ada Silakan. waktu nanti gue join. Siap. Silakan Thank you, Saudara Mas. Charles. Thank you, sama-sama. Oke. Jangan kapok ya Bang Charles. Di sini enak, belajarnya terbuka, nggak ada tepu-tepu, gitu ya. Gak ada pembayaran juga. Ah iya, nggak ada melahin ayat 10 yang padahal udah dibatalin Paulus tapi terus dipakai pendeta. Oke, izin Pak Iwan, selamat malam. Izin, saya dibawa aja mungkin. Fadol Bang Fandi, Jangan di sini aja. ini aja. Enggak, nanti kalau ada yang mau ditanyakan kan bisa saya naik lagi tanya sama Bang Zuma. Enggak, di sini aja. Ini masih ada 3 slot, Pan. Di sini aja. Siap. 3 slot buat Oten. Di ini moderatorin Bang Gol. Ambil alih deh Bang Fandi biar nggak gabut. Fadol Bang Fandi. Sama aja. Saya sambil mencatat nih. Bang Goldian lanjut. Oh iya, siap. Bang Barbar, selamat malam. Jadi enak teman-teman, kalau kita diskusi, ada teman-teman Kristen kita yang naik, yang pikirannya itu masih terbuka, apalagi yang masih mahasiswa, dia bakal mempertimbangkan segala ucapan yang disampaikan Bang Zuma, karena based on data. Tapi kalau yang sudah tua, teman-teman, semisal kayak Opung tadi yang diskusi sama Bang Zuma, terus Pak Pendeta, itu yang kaya karena perpuluhan. Waduh, diterangkan begitu jelas dan gamblang. Jawabnya apa? Tiba-tiba lari ke Al-Quran, nggak nyambung, berikan lele lu nggak nyambung le. Kok gitu? Ya? Ini ada chatnya Dinda Pandi. Assalamualaikum Kanda. Solabuhu kadang Bang Suma lupa baca hu. Ada beberapa kawan TikTok yang pesan ke saya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi dalam membaca Quran itu bisa nggak dibaca huruf terakhir kecuali disambung. Saya kan kadang wa ma katalu wa ma salabu walakin subbihalahum. Boleh. Kecuali kalau saya baca langsung wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Tapi kan saya penggal. Wa ma kataluh wa ma salabuh walakin subbihalahum. Nah, jadi kalau misalnya harus dibaca terakhirnya berarti gini caranya. Kalau kita mau ikuti pesan teman-teman kita. Itu juga betul mengingatkan. Tapi kalau kita mau ikuti kaidah itu, jadi kita bicara gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berarti kita harus kayak gitu kalau kita harus baca semua. Tapi tidak melanggar kaidah. Kalau saya membaca wa ma katalu wa ma salabu
walakin syubbiha lahum. Yang merusak kaidah kalau saya membaca begini, wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahu. Itu merusak kaidah. Begitu Dinda, sampaikan kepada teman-teman kita. Sama seperti ketika mengajarkan menuntun syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Boleh. Karena itu kaidah mengucapkan kata per kata. Yang salah kalau saya membaca begini, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu keliru. Itu nggak boleh. Itu menyalahi kaidah karena itu adalah idgham bila gunna. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu nggak boleh, menyalahi kaidah tajwid. Tapi kalau dikatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, menunggu orang yang bersyahadat mengucapkan Muhammadan baru kita lanjut Rasulullah, itu nggak apa-apa. Yang salah itu kalau saya lanjut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu nggak boleh, ditertawakan sama ustaz. Nggak bisa itu. Itu menyalahi kaidah bacaan Quran. Ada juga yang menasihati saya gitu, Bang, kalau tuntun syahadat jangan begitu. Kecuali seperti yang tadi, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu salah. Tapi kalau saya penggal karena disebabkan saya membimbing atau menuntun syahadat, boleh. Karena memang bacaannya seperti itu. Kecuali saya baca langsung, harus nunnya itu dipalingkan menjadi ra. Karena itu adalah hukuman bacaan. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Begitu saudaraku. Ya, begitu sedikit ilmu yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, lanjut. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah, jadi diwakafkan nggak apa-apa ya teman-teman dan nggak mengurangi makna. Izin Gurunda nyapa yang lain. Iya, Selamat silakan. malam Bro Barbar. Ini dari tadi nggak jawab, aku izin turunin, ganti yang lain. Bro Reci Full Morningstar. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, malam. Waalaikumsalam. Bang Islam Zuma, atau Kristen, Bro? Islam. Oh, Tapi saya Islam. mau tanya, mohon dijawab ya, Bang ya. Iya. Saya itu kan masuk komalnya Kristen. Selama ini kan kita berjuang ingin menghapus nama Allah di Bible, kan seperti itu kan? Iya. Nah, terus mereka tuh menjawab gini, nama Allah itu hak untuk kita semua, sebab di surat Al-Hajj 40, saya bacakan terjemahannya ya. Sebagian manusia dengan sebagian yang lain tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ya, jadi di sini kan ada sinagog, biara, gereja yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nah, mereka yang mengeklaim, lah nama Allah dulu sudah ada di gereja, jadi kita tidak mau menghapus nama Allah dari Bible. Kira-kira tentang surat Al-Hajj 40 itu bagaimana? Terima kasih. Al-Hajj ayat 40, Bang. ayat 40. Iya, Kita lihat ya. silakan. Terima kasih. Baik. Kalau kita berbicara mengenai gereja dalam bahasa Arab itu apa, Bang? Abang tahu nggak? Saya bacakan ayatnya ya, Bang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih.
Uhillat lakumul an'am illa ma yatsala alaikum wajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Mana kata gereja di situ, Bang? Itu ya? Benar enggak itu ya? Berarti Al-Hajj ayat 40 kan dah. Oh, ayat 40. ayat 40. Saya dengarnya tadi ayat 30. Alladzi akhriju. Yang itu. Betul, yang itu. Oh, iya 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 iya. Alladzina ukhriju. Ayat 40. Saya kalau surat Al-Hajj hafalnya ndak di ayat ini. Kalau gereja Al-Kinisa. Gereja dalam bahasa Arab itu kanisa. Iya. Nah, coba Kafnun. pada mereka masjid dan dirubuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja. Lahud dimat sawami'u wa biya wasala wa masajidu yuzkaru fiha ismullah katsira. Enggak ada di situ gereja. Mana gereja di sini? Terjemahannya ya? Ya, terjemahkan dah. Terjemahan. Gini Bang Zuma, yang saya baca ini kok gini ya. Tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan yang disampaikan tadi betul. Salah ini Iya. gerejanya ini apa ya? Ini kanisa ini ya. Jamaknya kanais ini ya. Ya, jadi gini Bang, yang dikatakan kemudian yang di dalamnya banyak disebut nama Allah itu adalah masjid-masjid. Bukan gereja, bukan Nasrani. Ini masjid yang dimaksud di sini. Yang disebut nama Allah di dalamnya. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Anda memaknai seakan-akan di semua rumah-rumah ibadah yang dimaksud tadi. Betul begitu? Sebenarnya yang memaknai bukan saya. Jadi waktu itu saya masuk ke Komal Kristen, terus lawan saya tuh yang bicara seperti itu. Nah terus saya kepengen nyari jawabannya kepada yang lebih ahli lah. Ya, benar itu Bang. Jadi yang dimaksud di sini masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah akibat keganasan perang. Itu maksudnya Bang. Jadi tidak dikatakan bahwa di gereja, biar Nasrani, rumah-rumah ibadah Yahudi disebut nama Allah, bukan. Tapi masjid-masjid yang di dalamnya disebut nama Allah akibat keganasan perang. Itu maksudnya. Oke. Jadi bukan memang kata-kata yang terakhirnya dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Memang betul seperti itu. Iya, itu Terima dia kasih ya, maksudnya. Bang, Sama-sama kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin nyampein ke teman-teman kita harus senantiasa husnudon ya. Kalau semisal ada saudara kita muslim naik pengen belajar dan bertanya, teman-teman jangan langsung tuduh oten. Kasihan loh. Yaitu pertanggungjawaban iman dia sama Allah. Yang penting teman-teman husnudon dulu lah. Kalau dia naik pengen belajar bertanya, ya kita jawab supaya apa? Pandangan dia lurus. Kalau dia hilang arah terus kita nggak ada yang menyelamatkan, itu gimana teman-teman? Senantiasa husnudon lah. Biar kalau dia ngibul itu pertanggungjawaban dia sama Allah. Kira-kira gitu ya, jangan terlalu sering suhudon. Izin. Oke, Pak Plutus, selamat malam. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih,
Kalau saya Muslim sih, cuman saya ingin ngucapin terima kasih sama Bang Zuma dan yang lainnya. Iya, Kebetulan ini cerita singkat ya. Saya alhamdulillah dapat berkah juga sih. Temen saya orang Manado, namanya Roni Salamoni, salah satu pendeta. Kemarin pas waktu kenaikan Isa Al-Masih itu, dia nelpon saya, dia pengen belajar Islam. Saya bilang kenapa? Dia tuh datang ke roomnya siapa tuh yang sering si Edis tuh datang roomnya Edis. Dia bertanya di sana, nggak lama tuh dia bingung. Nah, ketemu kata dia Pit Bang Zuma, maaf nih ya semuanya, yang mengatakan bahwa Yesus itu kan maha segalanya, ya kan? Kok dia malah kalau nggak nyusuh gitu kan, jadi bayi nggak nyusuh gitu kan, dia nggak bakalan jadi orang gede, malah apa bahasa dia kemarin tuh bilang tuh kayak bonsai apa kalau nggak salah, saya ini juga apa itu Itu ucapan saya, Bang. Ya, semalam itu Bang, semalam. kan pitnya tuh kan, videonya tuh sama saya dikirim, saya dengerin tuh kalau nggak ditetein katanya gitu kan, dia jadi bonsai. Kalau nggak dikasih makan katanya kan, dia bakal busung rapar katanya gitu kan. Nah dari situlah dia bertanya, kata dia, kenapa kemarin kata dia saya libur kerja, wafatnya Isa Al-Masih dan sekarang naiknya Isa Al-Masih. Nah karena saya kurang paham masalah nggak terlalu paham sih, maaf dikata. Saya cuma bilang seperti ini. Di dalam Islam itu ada yang namanya itu 40 hari, ketika orang meninggal ada 40 hari di saat orang tadi itu berpisah dengan kerabatnya, saudaranya, saya bilang gitu kan. Nah tapi perbedaannya, Isa Al-Masih itu saya bilang ketika dia disebut wafat, tapi dia diangkat, tapi dia tidak ke alam sana dulu, saya bilang selama 40 hari dia melihat, saya kurang tahu ada ayatnya, saya bilang itu cari aja. Dia melihat ketika orang yang diserupai Allah dengan seperti dia, saya bilang kan, dia melihat disiksa, dicambuk, sampaikan orang tersebut disalibkan, saya bilang kan. Nah, dia melihat, saya bilang kan, ada di ayat, saya kurang paham, saya bilang gitu. Dicarilah sama dia kan. Pas dicari sama dia, nyatanya bener, dia bilang ayat apa pokoknya, saya kurang paham juga sih. Nah, dari sana dia dapat ijazah. Kemarin pas banget kemarin di hari Sabtu dia nelpon, syarat masuk Islam tuh apa Izin sih? Pak Bluetooth mungkin dipersingkat ya biar kita bisa lanjut diskusinya. Nah, jadi dia bertanya syarat masuk Islam itu bagaimana. Nah saya bingung nih ngarahinnya. Jadi saya bilang masuk aja ke room Bang Zuma, minta bimbing, saya bilang gitu kan, minta bimbing ke beliau. Iya. Tapi katanya dia malam terus. Kata dia labnya, saya jarang nemu siang, kata gitu. Oh mungkin siang ngomal, mungkin saya bilang gitu kan. Nah nanti, ini kebetulan saya bangun malam kan. Jadi Ya, Bang Plutus biar dipercepat nanti DM Ya, saya ya. atau DM Oh betul itu dengan Ya, saya atau Bang Fandi. ya, maksud Enak saya, itu diceritain panjang itu. maaf, maksud saya tuh nanti saya minta izin nih sama saudara-saudara kita semua nih yang Muslim untuk izin nyuruh dia DM gitu, maksud intinya. Gini aja, kasih aja nomor WA di bawah. Kasih nomor WA biar cepat, kalau DM lama kebukanya. Kasih nomor WA aja. Gitu. Oke, kalau gitu nanti Oke, saya izin ya Bang Bluetooth. Assalamualaikum. Insya Allah Oke, jadi terima hikmah kasih ya ceritanya. untuk semuanya saudara-saudara, sehat semua. Ya, makasih Bang Plutus, Masya Allah, sehat selalu abangku. Tetap berjuang, semangat Bang ya. Oke, teman-teman, aku mau menghimbau sebentar untuk teman-teman yang Muslim itu tahan dulu, biar teman-teman 3.000 lebih ini, apalagi kalau dijumlahkan di yang YouTube, mendengar dengan nyaman dan mendapat faedah dari majelis ilmu ini. Saya ingatkan room ini room interfaith dialog lintas agama yang kita bahas di sini merupakan bentuk berapologetika kita ketika misal Edi Sopyatul menyerang Islam, inilah counternya gitu ya. Kira-kira ya teman-teman Muslim tahan dulu, dan yang mau curhat bisa DM ke aku aja, insya Allah aku tanggepin. Oke, kita urut ya. Izin Pak Kades, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen Pak.
Islam, tapi cuma menyapa sama Bang Zuma sebentar aja. Iya bang. Bang Zuma, Siap. kita pernah ketemu waktu hari mualaf yang datang dari Malang itu dengan saya dari Antak atas nama Oh, iya. Erwin dan Hasan Basri. Bang Zuma, Iya. sudah lama mau naik tapi tidak pernah diizinkan. Sekedar Iya, iya. informasi bahwa Boleh nggak saya buka dapat kok kayak room setan ini? Nggak ada mukanya apa satu-satu. Diam dulu kau. Kau. sekedar informasi bahwa waktu itu ada teman yang kasih tahu saya ditawari main film. Bang Zuma katanya pernah main film. Di filmnya kenal dengan Mas Ekil Oh, sebagai iya. kepala desa itu. Nah, Iya. waktu itu lagi ditawarkan menurut Ban Ekil sama saya, Pak Aji, saya bilang tawari Bang Zuma, dia bilang saya sudah tawari, dia sudah pernah main film di film kami, tapi dia menolak, katanya dia sibuk. Terpaksa peran adegan buat Bang Zuma itu dikasih ke saya, Pak. Oh iya. Jadi saya yang main dalam film ini, yang berikutnya ini doa untuk guru. Itu aja penyampaian saya Bang siap. Zuma. Siap. Makasih Bang Evin. Masya Allah. Masya Allah, Siap. luar biasa Bang Ervin ya. Bukan Iya. bukan ini Bang Ervin, temannya Bang Ervin. Siap, Bang Ervin. Iya. Oke. Bukan. Saya Hasan Basri. Oh iya Pak Hasan, siap. Masya Allah. Iya, makasih. Itu hari ketemu dengan Bang Hendy. Iya, Oh iya iya, teman-teman, iya. aku mau nginformasiin, aku nanti mungkin sama Gurunda akan buka komal buat curhat ya. Itu khusus teman-teman muslim naik curhat. Kita diskusi dulu ya. Aku izin Pak Hasan buat nurunin. Mungkin ini oten. Pak Maizon, selamat malam. Ini Pak Kades dulu. Kalau muslim. Oh iya Pak Kades. Iya sorry Bang Fan. Bentar saya sedikit, yang teman-teman yang pesan skincare jangan di DM dulu, ini lagi live nggak bisa kebuka, mending WA aja. Teman-teman yang tahu nomor WA saya di bawah ketikin dong. Ketikin ya teman-teman yang tahu nomor WA saya biar mereka langsung masuk ke WA, jangan ke DM, nggak kebuka ini lagi live. Lanjut God. Yuk siap Kang. Pak Kades silahkan, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya atau mau curhat? Sebetulnya mau curhat sekalian bertanya ini Bang. Bertanyaannya aja. Kalau curhatnya besok Amba akan buka room sama Gurunda untuk teman-teman muslim yang curhat. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bang Zuma, salam kenal. Siap. Iya. Makasih Pak Kades. Saya sebagai follower Bang Zuma selalu mengikuti acara Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Kasih Bang. Cuma saya mau bertanya aja. Iya. Saya kan pelaut Bang nih. Iya. Pelaut selalu berkumpul kan dengan lintas agama juga di satu kapal itu Bang. Iya. Alhamdulillah Bang, dalam 2024 kemarin saya berhasil. Pak Kades, maaf Pak Kades, suaranya kecil banget, nggak terdengar. Mungkin izin datang besok lagi ya. Teman-teman muslim ini himbauan, kalau yang mau curhat besok ya. Insya Allah. Halo. Izin Pak Kades. Mohon maaf. Udah jelas. Pak Maizon, selamat malam. Woi. Pak Maizon, selamat malam. Harusnya oten ya. Oten dia Dia oten. kencing celana, dia ketakutan sih. Tadi so hebat. Iya. Ini kalau yang muslim naik semua nanti nggak ada diskusi loh. Jangan minta naik dulu dong yang muslim biar ada diskusi. Nah ini Bro Evan. Besok teman-teman kalau curhat, emang enak malam-malam curhat itu, apalagi sama Gurunda, kan gitu ya. Gurunda, saya ngepen dong Gurunda, screenshot bareng ya Gurunda. Naikkan Bunda Rahma, Bunda Rahma mana Kang? Banyak yang minta teman-teman yang Udah di bawah ini diskusi naikkan aja Bunda ini. Rahma.
Oke, karena Pak Maizon masih dikencing di celana dan menjadi limbat, saya sapa dulu, izin teman-teman. Bro Bevan, selamat malam. Malam, Bang Goldian. Silahkan. Iya. Ini boleh nanya ya? Boleh. Muslim atau Kristen? Kristen. Silakan. Tajuk yang kita usung ini pertama nabi palsu. Tadi udah diterangkan dengan cara seksama oleh Bang Zuma dengan sangat luar biasa. Kalau mau membantah silahkan, tapi kalau mau bertanya soalan lain silahkan. Tapi saya himbau masih dalam koridor tema yang kita usung ya. Iya, ini saya mau tanyain tentang Sirah Nabawi ya. Kalau boleh dibesarin ini saya tampilkan gitu biar nggak ini. Kalau boleh. ahli kitab kayaknya. Kalau berkenan gitu di ini. Saya tunjukkan ini kan supaya tidak menjadi fitnah gitu. Tapi berarti benar ya Paulus nabi palsu. Nggak ada pembantahan. Iya, ini kan saya mau nanya ini. Nanti kita bahas nabi palsu. Boleh gak nih saya mau bertanya ini? Mungkin bisa ditanggapi terus bertanya. Nah, baru kan enak. Kan Jadi gitu ya. yang lain tadi boleh bertanya, ini saya langsung nggak boleh bertanya, gimana ini? Muslim soalnya. Oh nggak boleh ditanya gitu. Boleh. Silakan tanya. Ya udah besarin. Berarti Paulus konfirmasi dong bener ya nabi palsu. Loh, ini belum kemana-mana, ini coba dibesarin dulu dong. Ini kenapa nggak boleh ditanya? Ya, kenapa? Silakan. Iya, dibesarin. Biar nanti saya ketika bacain kan, oh ini dan itu gitu. Coba dibesarin. Kalau ada indikasi penghujat, izin kasih saya. Loh, kok menghujat? Belum apa-apa udah dibilang menghujat. Nggak ada yang bilang menghujat, jangan mental victim gitu. Iya, udah besarin. Mentalnya Oten korban. Aku bilang kalau ada indikasi. Iya, ayo besarin coba. Nah, udah. Ayo. Ini ya di Sirah Nabawiyah ya, dari Ar-Rahman ini di halaman 545 ini. Nih saya tunjukin dulu ya. Jadi ini saat terakhir ini tentang Nabi Muhammad mau ini wafat ya. Ini saya bacakannya. Saya mau tanya ini tentang kalimat ini. Di sini dikatakan Aisyah menyandarkan tubuh Nabi kepadanya. Ia menunturkan, salah satu nikmat Allah yang dikaruniakan kepadaku adalah bahwa Rasulullah berpulang di rumahku dalam hari giliranku, dalam rengkuhan dadaku, dan Allah mengumpulkan ludahku dan ludah beliau ketika wafat. Coba saya mau tanya, ini maksudnya ludah Nabi dan ludah Aisyah ini ketika mau wafat itu dikumpulkan Allah itu maksudnya gimana ya? Silakan. Saya jawab, boleh? Silakan Pak, silakan. Oke. Kita buka kamera juga ya, Bro. Supaya kita saling ya. Halaman berapa bukumu itu? 545. Ini bukunya ya. 545 ini ya. Yang mana? Ya, kitabnya ini, halamannya ini 545. Kitab ini. Apa itu kitabnya? Sirah Nabawiyah. Ini Sirah Nabawiyah. Karya ini Mubarak Furi. Ini enggak ada. Ini mungkin saya tunjukkan ini ISBN-nya ya. Enggak ada di sini. Enggak ada. Nah, ini kitabnya ini gimana nih? Ini kitab saya juga. Ini kitab saya Sirah Nabawiyah. Ya mungkin punya Bang Juma bisa ditampilkan gitu. Ini sudah tampil ini. Oh saya enggak dibuka Gurunda kameranya. Ini Sirah Nabawiyah. Ini Sirah Nabawiyah kan banyak. Bang Juma ini yang berbeda. Saya punya banyak nih soalnya sirah. Ada berapa sirah ya? Ada Ibnu Hisam, ada ini Sirah Nabawiyah. Ini banyak. Nah sekarang mungkin Bang Juma cuma punya satu kali, punya satu. Kalau saya kan hadis banyak. Hadis yang kamu bawa itu hadis apa? Ini Sirah Nabawiyah. Iya tahu. Itu menceritakan tentang yang ada termaktub di hadis mana? Ini halamannya 545. Iya, kan saya bisa haditsnya, Bung. Haditsnya yang saya tanya.
Itu tertulis di mana riwayat itu? Ya ini di Sirah Nabawi gimana sih? Iya, Ranahnya riwayatnya. Riwayat dari mana yang Anda temukan itu riwayat siapa? Dari Aisyah, kan Aisyah yang berkata di sini. Gimana sih? Iya, di hadits berapa? Aisyah riwayatnya hadits berapa? Diriwayatkan oleh Hadisnya siapa? nggak disebutkan di Sirah Nabawi. Mana ada hadis di Sirah Nabawi? Coba, memang yang gitu. punyanya Zuma emang ada? Coba. Mungkin Zuma Di kan punyanya satu. Kalau saya banyak nih Zuma. Nih. Iya, kita juga banyak. Ya, Jangan so mana, tahu. coba. Banyak so tahu. Mana. Kitab Punya saya Zuma nih. mana? Kitab saya nih. Mana, Nih, coba. kitab saya nih. Ini kitab Coba saya mana? kamu lihat. Tunggu. Aku lihatkan kau ya, kitab-kitabku ya. Boleh, silakan. Ini kalau Oke. saya jawab ini keren Gerunda. Itu ludahnya itu dikumpulkan untuk meludahi yang Goldian. Yang apa Goldian? Nah, kan? Ini kitab saya. Ini nih. loh tertulis Nabi itu Nih. disatukan. Tuh, kitab saya tuh banyak tuh. Tuh, Oh kitab iya, saya tuh. mana coba bacaan Tuh. mana sama kitab saya? Kitab. Bacaan mana? Kitab saya di lemari juga banyak. Oh, di lemari. Oh, nggak Iya. apa-apa lah. Iya, terus emang situ. Apa? Emang kamu bisa baca kitab-kitab itu bisa? Enggak, ini loh. Sebenarnya saya tanya apa? Maksudnya ludah Aisyah sama ludah Muhammad ketika Iya, mengeluarkan ini itu apa? tertulis di mana? Tertulis di Ini mana? Sirah Nabawi ya, gimana sih Iya, ini kalau Sirah kita Nabawi melihat ya? haditsnya di mana? Sirah Ini Nabawi itu hadis-hadisnya. sekarang gini, saudara. Sekarang begini, saudara. Kitab gimana? apa yang tidak bisa diduplikat oleh Kristen? Kitab apa? Loh, ini penerbitnya. Kok jadi Iya, Kristen? kok ini apapun bisa kamu lakukan. Ya, Bukunya tentu Yahudi, penerbitnya dong. kitab Tanak Ini aja, yang- kitab yang Tanak karyanya aja bisa. Islam, kenapa Kitab jadi Tanak otentik aja bisa. disalahkan? Kitab Tanak Gimana orang sih Yahudi Gerunda saja ini? bisa kalian palsukan. Apalagi kalau Ya, buku-buku ya udah, kayak ini begitu. loh. Coba, Apalagi telusuri lah, buku-buku ini kayak kan begitu. penerbitnya. Enggak dong. Penerbitnya Enggak ada dong. di- Enggak dong. Kenapa kami harus Loh, ikutin maumu? Orang Ini Kristen itu penerbitnya resmi, ada jangankan ISBN-nya. buku Sirah Nabawiyah seperti udah, ini itu. mau dijawab apa Al-Quran enggak? aja Mau bisa dibuat sama kalian. Al-Quran Aduh, aja ini bisa nggak kalian sama-sama ya, palsukan. kualitasnya ya. Kitabnya Yahudi aja bisa kalian palsukan. Apalagi Iya, buku-buku kayak begitu. Loh, ya udah ini loh, ini saya Apalagi- tunjukkan kitabnya. Apalagi Ini buku-buku ISBN-nya. kayak begitu. Apalagi Ini mau buku-buku dijawab kayak apa enggak begitu. nih? Ini mau dijawab apa Apalagi tidak nih? Ya, kenapa saya harus jawab kalau tidak ada literasi nggak ini? bisa jawab, saudara-saudara. Saudara-saudara, Gerunda kenapa ini kami macam harus jawab? Kenapa kami gaya-gayaan harus jawab mau kalau tidak ada di naik literasi bertanya, kami? sekali Hanya ditanya, karena modal, langsung kejar-kejar, hanya karena modal saudara-saudara. tertulis Sirah Nabawiyah. Apakah Oh, ini kemudian Sirah kami Nabawiyah percaya? mana? Sedangkan Ini. buku-buku, dengarkan. Oh, ini Sirah Sedangkan Nabawiyah mana? buku-buku, Punya aku mana? dengar. Sedangkan Hah? buku-buku di dalam Ayo, Bibelmu ayo. sendiri itu banyak. Bibel itu cetakan-cetakan yang Kenapa lain dibiut-biut? itu banyak. Tapi Kan dibiut. ada nggak yang asli? Nggak Loh, ada ini yang asli asli. satupun. Begitu. Apa? Apa Quran. gunanya Mau minta buku-buku Quran kitab nih, Quran nih. seperti itu? Ada Quran nih, Coba nih, kamu nih, baca, nih, coba nih, kamu nih, baca nih. Qurannya, coba. Coba kamu baca Iya, Qurannya. dulu pertanyaannya. Coba kamu baca, coba kamu baca, coba. Ini udah gua baca Ya, Juma. coba kamu baca Qurannya, Ini, coba, nih, coba. nih. Coba Ini. kamu baca Quran. Aisyah Coba kan kamu ini baca yang gua Quran. tanya. Gimana sih? Coba kamu baca Coba jelasin Qurannya. aja yang ini. Astaga, dongoknya jadi orang. Kalau kami orang Islam itu tidak percaya kepada sembarangan buku yang dibawa oleh Kristen. Kenapa tidak percaya kepada setiap buku yang dibawa oleh Kristen? Karena jangankan buku-buku seperti Sirah Nabawiyah, buku-buku hadits, kemudian buku-buku yang dituliskan kemudian oleh tokoh-tokoh para ulama, kitabnya Yahudi aja kalian palsukan. Apalagi kalau buku-buku kayak begitu. Apa susahnya sih kalian bikin Sirah Nabawiyah sampulnya di luar? Bukankah itu sudah pernah terjadi? Bagaimana kemudian kalian melakukan, dari tokoh-tokoh kalian melakukan hal yang sama? Ya, itu sudah pernah terjadi. Bagaimana dari kalian mengaku kemudian mencetak kemudian buku-buku yang mana buku itu ditujukan untuk kemudian mengaburkan ajaran Islam. Itu sudah biasa. Itu bukan hal yang baru di kami.
ada lagi nanti tuh. Kalau kamu tidak palsukan kitabnya umat Islam, apa yang terjadi? Kitabmu sendiri kau palsukan, kau pakai bahasa Arab demi untuk menipu orang Islam. Jadi kami tidak heran dengan tipikal, dengan cara kalian seperti itu, kami nggak heran. Coba, berani nggak kau tunjukkan Al-Quran dan kau katakan tidak sama dengan Al-Quran kami? Nggak berani. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bisa kalian buat tipu-tipunya. Nggak bisa. Pasti ketahuan. Tapi kalau buku kayak begitu, 1.000.000 buku bisa kau tulis, lalu di luarnya kau tulis sirah nabawiyah. 1.000.000 buku bisa kau tulis. Demi untuk nipu umat Islam. Bukannya riwayatnya tadi dia tidak bisa tunjukkan juga sumber primernya kan? Iya, manusia saja bisa kau buat jadi Tuhan. Apalagi kalau cuman kertas, oten dilawan. Gak bisa kau, Dek, nipu-nipu kami, Dek. Oke? Jadi nggak usah diladeni orang-orang kayak gitu. Silakan Dinda Dito. Ya, izin Gurunda. Ini Siap. kalau ini datanya valid dari archive.org ya. Ini yang tadi ditampilin tadi simpulnya ini. Saya udah baca tadi, nggak sama, berbeda. Jadi sangat berbeda sekali di halaman 545 itu nggak berbunyi seperti itu. Saya tadi udah baca. Jadi oten-oten. Kalau kebanyakan makan babi sama anjing itu, ya nggak usah lah kesini. Omong kosong kalian itu ya. Silakan kalau mau buktikan, saya tantang kalian head to head sama saya. Tunjukkan data aslimu. Kalau hanya data dari Ciperot Sair Berdarah kau bawa sini, ya pantas lah. Kalian itu penipu, pemakan anjing, pemakan babi. Ya. Oke, itu aja Gurunda. Syukran. Itu trik lama yang mereka mainkan, itu trik lama. Itu mereka sudah ada pendahulu-pendahulu mereka tahun 1974. Sudah ada yang kayak gitu. Mereka mencoba mencetak buku mengatasnamakan sirah nabawiyah. Habis itu dibagikan kemana-mana. Banyak orang ketipu. Tapi ternyata setelah kita lihat, mereka menggunakan data sampul, tetapi isinya itu tidak sama seperti kitab aslinya. Gitu. Itu loh ada legalitasnya lo, gimana sih? Legalitas juga di SDM. legalitasnya itu mah gampang. Yesus gimana aja sih bisa kau diskusinya? palsukan jadi Tuhan. Kan jadi ayo dong kita diskusi pakai data yuk. Ayo. Yesus aja yang manusia bisa kan jadi gimana Tuhan. teman-teman? Ini Bukan kualitas gemetaran, ayo, bukan ayo. gemetaran sayang. Enggak Yaudah, ada ayo. gemetar-gemetarnya. Yaudah, ayo, diskusi, Dinda Dito tunjukkan bukunya tadi, Dinda Dito. Ya, Atau coba, gini coba, aja coba. biar Silakan. enak Gurunda Nggak apa-apa, coba diajak dia tunjukkan depan punya. offline. Bawa Oh, kok bukunya, kita offline bawa ini? bukunya juga. Kenapa jadi offline? Kenapa Udah, takut? ayo, diskusi Gemetaran, baik-baik. takut Ah, kebongkar kan? penipuannya, takut. Ayo. Ini